Jadi invest dikit-dikit. Kan reksadana sekarang murah ya. Yes. Ya, nggak yang mahal gitu. Jadi Startingnya bisa. murah kok. Bener murah banget. Oke, baik Mas Greget. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya soal tadi reksadana pendapatan tetap IHAD Syariah Fund nih. Kira-kira nih dari Mas Greget gimana pandangannya? Ini cocok untuk orang yang profil risikonya seperti apa? Dan apa tujuan keuangannya dia tuh kayak apa nih kira-kira? Ya, jadi kalau menurut saya karena pertama ini capitalnya terjaga, jadi dia nggak bakalan hilang pokok investasinya, punya imbal hasil yang tetap gitu dan syariah. Kalau buat aku sih ini cocok buat yang konservatif plus moderat. Kalau yang agresif mau ambil juga nggak masalah karena gini, karena kita ngelihatnya bukan cuma cuannya mas, gitu. Kita ngelihatnya yang drastis, itu agresif itu pahala tadi, rewardnya tadi. Jadi risk and return, kemudian infak and reward gitu. Jadi dia bisa dapat reward yang drastis banget. Makanya orang yang agresif yang mikirnya ke akhirat, dia pilih ini juga bisa gitu. Nah, terus kalau tujuan keuangan. Jadi kalau aku sendiri aku punya rumus LSI namanya. Kalau kita mau investasi itu pertama kita harus punya literasi. Jadi kalau kata pakar-pakar keuangan investasi gitu kan, itu kan invest in what you know gitu kan, sama invest in what you can afford to lose. Jadi aku investasi ke instrumen yang aku ngerti gitu. Misalnya RDPT syariah tadi. Yang kedua, kita punya skilled, keterampil. Maksudnya adalah kita berusaha dari yang paling rendah gitu ya, mulai dulu yang tahu gitu kan, habis itu belajar lagi instrumen yang baru gitu kan, terus mungkin bisa pakai dollar cost averaging, dikit-dikit nabung, atau pas kalau RDPT bisa langsung karena dia tetap syariah gitu ya, bisa langsung lamsam aja gitu di awal berapa gitu juga bisa gitu. Nah yang ketiga adalah idle gitu. Nah kita kalau mau investasi itu wajib pakai uang dingin. Nggak boleh pakai utang, pay later dan lain-lain nggak boleh. Kalau gitu utang ya. jatuhnya nggak halal lagi ya. Ya. Ya, mungkin halal tapi jadi menyusahkan nggak sih gitu. Karena kan ya, utang kan beban jadinya ya. Betul. Nanti malah jadi kena bunga dan lain-lain gitu. Jadi mendingan pakai uang dingin gitu. Jadi uang yang nggak dipakai sama sekali gitu. Jadi Biar LSI tidurnya itu. juga tenang juga ya. Bener. Kalau orang konservatif turun dikit langsung wah stres mas, insomnia deg-degan. gitu. Jangan, itu tidak menyejukkan hati. Betul. Nah, kalau gini Mas Greget, kalau untuk kita biar memupuk masa depan nih, ada nggak insight dari Mas Greget sendiri ya, dari buat Sobat Insight, ya kira-kira ada nggak? Kalau kita mau ngebentuk habit, kita harus tahu piramida prioritas. Di paling bawah itu namanya proteksi. Jadi kita punya dana darurat dulu paling nggak, ya 6 bulan gitu-gitu kan. Terus habis itu dia saving, nabung, baru investasi gitu. Nah investasi ini sebenarnya bukan wajib tapi dianjurkan, dalam agama Islam juga ada gitu kan. Kita mempersiapkan masa depan biar nggak meninggalkan generasi yang lemah. Jadi kita biar mampu investasi mulai kecil-kecil dulu, habitnya dulu. Habit apa? Habit supaya kita terbiasa menjadi orang yang punya tujuan gitu. Karena investasi itu kan ada tujuannya. Investasi buat pendidikan gitu, buat pernikahan misalnya, atau buat yang lain-lain, sekolah, anak, dan lain sebagainya. Nah artinya sebenarnya ini satu konsep yang pas kalau kita ngomongin perilaku. Jadi invest dikit-dikit, kan reksadana sekarang murah ya, Yes. nggak yang mahal gitu. Jadi Startingnya bisa murah kok. bener murah banget, jadi pas banget. Jadi gitu sih kalau aku lebih kepada bagaimana kita sedikit-sedikit tadi kembali ke skill gitu ya, ke terampil, kita mulai dikit-dikit beli investasi sehingga mulai ada habitnya. Kalau misalnya kita dapat gaji nih, kenaikan gaji promosi gitu ya. Nah sebenarnya tuh yang harusnya naik itu bukan gaya hidupnya teman-teman. Jadi biasanya orang-orang itu kan kalau gajinya naik, tabungannya tetap, tapi gaya hidupnya ikut naik. Jadi beli-beli ini itu. Jadi dia sebenarnya looking successful, tapi nggak being successful. Karena orang Indonesia kadang kalau kita beli-beli banyak berarti sukses. Padahal enggak, padahal harusnya yang banyak itu adalah asetnya. Jadi banyakin investasinya, RDPT-nya gitu ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat kayak gunung es, yang kelihatan di atas tuh rich, kekayaan. Tapi yang di bawahnya itu wealthy-nya, aset-aset kita. Rich dan wealthy itu berbeda ya? Beda. Makanya banyakin beli RDPT-nya gitu ya, daripada kita beli barang-barang yang mungkin sekali pakai biar kelihatan keren, konsumtif sukses, itu gitu. bisa lebih terkontrolin aja. Nah, walaupun pendapatan kita naik, kita malah lebih gedein investasinya. Itu kayak yang kita bahas sebelumnya mas. Kalau misalnya kita kebanyakan beli-beli itu namanya lifestyle inflation.
Jadi inflasi gaya hidup. Oh, gaya hidup pun ada inflasi. Iya, Saya taunya harga bensin atau Iya, harga makanya makanan. mendingan sisihin buat beli aset-aset yang produktif, yang syariah, ya, yang halal, legal, logis, gitu. Wah, luar biasa nih, thank you banget Mas Greget ya. Bisa sharing buat sobat-sobat Insight tentang pengelolaan keuangan, dan bahkan kita bahas sampai investasi yang menyejukkan hati dan memupuk masa depan nih. Ya, terima kasih banyak Mas Rifa. Aku sudah Sama-sama. diundang di sini di Rumah Insight. Kita ngobrolin hal-hal yang sebenarnya berat sampai akhirat ya. Yes, amin. tapi dikemas dalam suasana yang ringan dan bahasa yang mudah Iya. dipahami. Oh ya Mas, dan aku sebenarnya juga ada giveaway nih Oh, gitu. buat teman-teman yang udah nyimak video ini. Jadi ada Baik. pertanyaan nanti di Instagramku sama di Instagram Insight juga. Buat teman-teman 4 orang yang beruntung menjawab pertanyaan dan benar itu mendapatkan reksadana iHatch Yes, senilai 1 reksadana juta iHatch. untuk 4 orang. Jadi senilai 1 juta untuk 4 orang ya. Yes. Gitu. Nanti cek di Mantap. Instagram aku sama Instagram Wih, Insight. makasih banyak nih Mas Greget ya. Oke Sobat Insight, makasih ya udah nyimak obrolan gue dengan Mas Greget. Jangan lupa ya, subscribe, komen, like, dan share YouTube Insight Investment. Dan follow ya semua sosial media kami ya. Dan akhir kata, Yuk mulai investasiin, terus realisasiin.